Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan, Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat pagi, Shalom. Haleluya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Engkau dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita satukan hati. Kita sepakat, kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, apapun yang Bapak Ibu kerjakan hari-hari ini, ketika kita beri waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, lawatan Tuhan hadir bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu mari kita bersepakat, tundukkan kepala kita, kita hampiri tahta Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap rasa cinta dan bangga kami kepada Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami, tidak dapat kami hitung satu demi satu Tuhan. Yang kami tahu di setiap musim hidup kami, Kau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang tidak hanya berjanji, tapi Kau menepati setiap janji-janji-Mu, bahwa penyertaan-Mu, bahwa Engkau akan ada bersama kami dalam keadaan apapun kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas setiap kami hari ini Tuhan. Kami yang membawa dupa kami yang membakar setiap korban kami. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan menjadi wewangian, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Anugerahmu besar melimpah puji nama Tuhan. Mari setiap kau yang sudah terima anugerah Tuhan, nyanyikan bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang kau janjikan bagi setiap kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sekali lagi Bapak Ibu, engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu kami dapat lewati semuanya. Perjalanan
Kami
kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Syukur bahagia. Dunia ramai syikara bara. Dunia ramai syande. Dunia ramai dalam keadaan apapun kami Tuhan, Kau yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, kami tahu Kau ada di dalamnya. Yang kami tahu dan akan kami lakukan hanya mengucap syukur, sebab ada mukjizat yang besar dalam mengucap syukur. Terima kasih. Biarkan kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Biarkan kami menjadi pusat perhatian-Mu. Dengan cara kami menyembah-Mu Tuhan, biarlah penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Bersamamu Bapa Yesus, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau Tuhan yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah Tuhan yang besar. Terima Bapak Ibu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami tahu hanya anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku, supaya sudah menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu hanya anugerah-Mu yang cukup bagi setiap kami. Oleh sebab itu biarkan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Maka setiap kemenangan demi kemenangan berserta dengan kami, menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu di rumah. Shalom. Haleluya. Kita tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kekuatan, kemenangan menjadi bagian hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, nyanyikan dengan rasa bersyukur, nyanyikan dengan percaya bahwa setiap ujian yang keluar dari mulutmu menjadi dupa yang harum di hati Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Percaya pada Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kau raja dalam hidup, berpercaya selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Saatnya kita akan diberkati oleh pengajaran Voice of Pentecost dari tim teologi GBI Gatot Subroto. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, menerangi setiap jalan-jalan kami. Kami tenang sebab Kau Allah kami Tuhan. Kami beri hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau jadi pendengar yang baik. Ya Roh Kudus, biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, tertumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Tuhan, kami berlari di atas masalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Ya Yesus. Ya Tuhan. Kau melihat setiap hati. Di saat badai ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Nyanyikan dengan percaya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang sebab kami tahu Kau Allah kami. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada minggu ini. Saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti dari sejak awal masuk dalam pujian penyembahan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, mengalami hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin secara online ini merasa tidak mantap Bapak Ibu Saudara tanpa bertatap muka, tapi bagaimanapun kita harus membiasakan diri di dalam ibadah yang tidak tatap muka, tapi kita betul-betul konsentrasi, kita betul-betul menuangkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, di mana Tuhan berpesan kepada kita semua melalui saya yang sudah saya siapkan ini. Bapak Ibu Saudara, kita masih berada di dalam pandemi yang masih panjang ini, dan kita belum tahu kapan akan selesai. Tapi kita tetap perlu percaya dan perlu menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terjangkit oleh COVID-19 ini, supaya kita tetap dalam keadaan sehat, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, pakai masker yang benar, supaya virus ini tidak mudah menempel pada tubuh kita. Bukan karena kita tidak percaya pada iman kita sehingga kita menantang, tapi kita percaya bahwa dalam perlindungan Tuhan, maka kita tetap akan dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada minggu hari ini. Dan saya akan membukanya dengan kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ayat firman ini sering kita dengar, sering dikhotbahkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Kita mungkin waktu mendengarnya kita sadar bahwa kita harus menempel pada pokok anggur yang benar, dan kita mungkin menjalaninya, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, jarang kita benar-benar menjalani firman ini. Bahkan dari banyak pengalaman, dari banyak kesaksian, dari banyak apa yang saya dengar, mereka menjalaninya hanya sementara.
Pada saat kita kesulitan, baru kita mencari Tuhan, kita menempel pada pokok yang benar, kita menempel kepada Tuhan. Tapi saat kesulitan itu sudah mulai mereda, kesulitan itu sudah mulai dapat diatasi, kemudian kita lambat laun, kita mulai lagi jauh daripada Tuhan. Saat ini, saya ingin menggarisbawahi mengenai kata tinggal. Yang ditulis di ayat ini adalah tinggal di dalam aku, tinggal pada pokok anggur. Tinggal bukan berarti sementara seperti kita sedang menginap di sebuah hotel, kita perlu tidur, kita istirahat, kemudian besok kita mulai dengan aktivitas kita, entah mengurus pekerjaan, entah mengurus segala sesuatu, atau mungkin kita sedang berlibur bersama keluarga, kita tidur, kemudian besok pagi kita pergi dan jalan-jalan kemana-mana. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tinggal pada pokok anggur yang benar, itu tidak dapat dikatakan tinggal hanya sementara. Bukan hanya sementara yang dimaksud di dalam ayat ini, tapi tinggal tetap di dalam pokok anggur. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kita coba bayangkan jika ranting yang ditempelkan pada pokok anggur, kemudian hanya sesaat, lalu besok hanya dilepas, nanti sore dipasang lagi, kemudian besok lepas lagi, dipasang lagi. Yang akan terjadi adalah ranting ini tidak akan dapat bertumbuh, bahkan tidak bisa berbuah. Bahkan ranting ini akan menjadi layu dan mati. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan tinggal di dalam ayat ini adalah kita benar-benar melekat dan menyatu, karena Yesus mengibaratkan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana mungkin ranting yang menempel pada pokok anggur seperti tadi saya katakan dapat lepas pasang begitu saja? Tidak bisa, saudara. Jadi kalau kita memang mau melekat kepada Tuhan, melekatlah dengan benar sampai kita benar-benar bertumbuh dan berbuah. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Jangan kita mempermainkan Tuhan, karena Tuhan begitu berbaik hati, karena Tuhan itu penuh kasih. Lalu dengan seenaknya pada saat kita butuh, kita cari Tuhan, seolah-olah kita melekat, kita mengadakan persekutuan keluarga, kita mencari Tuhan luar biasa dengan bersemangat, dengan bergairah pada saat kita sedang kesulitan. Tapi begitu semuanya selesai, kesulitan sudah diatasi, Tuhan sudah memberkati kita, maka lambat laun seperti tadi di awal saya sudah katakan, kita mulai menjauh daripada Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa kita tinggal itu berarti kita ada ketergantungan kepada Tuhan. Ketergantungan si ranting ini kepada pokok yang benar. Ketergantungan ranting ini kepada pokok anggur. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasakan bahwa kita sebenarnya sudah melekat kok Pak. Kita sudah melekat kepada pokok yang benar, kita sudah melekat kepada Tuhan. Tapi kok rasanya ada saja masalah yang terus silih berganti, seolah-olah tidak pernah selesai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu introspeksi diri. Apakah betul sebenarnya kita melekat dan erat di dalam pokok anggur ini kepada Tuhan tentunya, atau sebetulnya kita sedang jauh dekat, tidak continue, tidak terus menerus, tidak konsisten di dalam mengikut Tuhan. Untuk dapat benar-benar melihat bahwa kita ini sudah melekat benar pada pokoknya, kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 20 di mana Paulus katakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Paulus dikatakan hidup itu bukan hidup aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seberapa banyak di antara kita yang berani mengatakan bahwa hidupku bukanlah aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Kita harus bisa berjujur. Kita harus bisa berkata jujur. Apakah benar yang kita rasakan bahwa kita benar-benar sudah
melekat kepada pokoknya. Kita sudah tidak memikirkan keadaan atau kedagingan kita sendiri. Pada dasarnya Tuhan itu menciptakan manusia sempurna. Tapi oleh karena dosa manusia pada awalnya, yaitu Adam dan Hawa, maka manusia yang diciptakan sempurna ini terkontaminasi oleh dosa. Dosa sesuatu hal yang negatif yang kita sebut kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka daging itu muncul. Hal yang negatif, yang jauh daripada sempurna itu muncul, di mana iblis menggocoh kita, menyeret kita untuk jauh daripada Tuhan, lalu mengiming-imingi kita dengan banyak hal yang semuanya itu bersifat kedagingan. Di ayat 19 sampai 21 kita dapati apakah kedagingan itu. Kita bisa cek Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menanggalkan kedagingan memang tidak semudah mengatakannya. Perlu perjuangan, perlu sangkal diri, perlu bahkan kita masuk di dalam satu penderitaan, pergumulan untuk menanggalkan kedagingan. Kenapa? Karena biasanya kedagingan itu sifatnya menyenangkan, indah, tetapi semu, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Dan bagaimana kita menguji atau tahu kalau kita sudah di dalam tahap mematikan kedagingan kita? Kita buka di Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, untuk mencek apakah betul kita sudah mematikan kedagingan kita, supaya kita benar-benar melekat erat pada pokoknya, kita coba uji dengan apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Apa yang aku lakukan dahulu, aku anggap rugi. Ada banyak kesaksian orang-orang yang tadinya bergelimang di dalam dosa. Saya pernah sharing dengan seorang penjahat, di mana dia dapat melakukan segala hal tanpa rasa khawatir. Dia bisa membunuh orang, dia bermain-main dengan wanita sesuka-suka hatinya. Tapi benar, pada saat dia ditangkap oleh Roh Kudus, pada saat dia menyerahkan hidupnya dan dia bertobat, dia bisa bilang, Pak, yang dulu itu rasanya saya kayak pahlawan, kayak jagoan, gak ada yang bisa ngalahin saya tidak tersentuh oleh hukum. Sekarang itu saya anggap semuanya sia-sia. Dulu uang saya tidak pernah kekurangan, begitu bergelimangan, begitu banyak saya dapatkan. Tapi sekarang saya harus hidup hari ke hari dengan belas kasihan orang yang memberi kepada saya. Tapi semuanya itu, Pak, tidak terbayarkan. Karena apa? Karena saya di dalam hidup sekarang ini, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang mencoba meraih sesuatu tujuan kita dengan berupaya luar biasa, ingat Bapak Ibu Saudara, tetap sertakan Tuhan. Janganlah porsi ini melebihi daripada porsi persekutuan kita dengan Tuhan. Karena semuanya nanti akan menjadi sia-sia. Pepatah mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat.
Maka dari itu, sebelum nantinya kita menyesali, ada lebih baik sebelum kita melangkah, kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat yang dari Tuhan. Supaya di dalam segala rencana kita, Tuhanlah yang buka jalan, Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau dikatakan apakah kita setelah kita melekat pada pokok anggur yang benar, kita melekat kepada Tuhan, lalu tidak pernah ada masalah? Salah besar, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Tuhan bukan berarti indah dalam segalanya, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi masalah keuangan, tidak ada lagi problema. Salah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di dalam pertumbuhan kita yang masih terdiri dari darah dan daging, kita masih tetap harus dibersihkan. Ada kemungkinan kita jatuh satu saat, tapi Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam masalah, masuk di dalam persoalan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan sedang izinkan kita diproses. Kalau kita masuk dalam satu prosesnya Tuhan, percayalah itu hanya akan berlaku sementara, tidak akan selama-lamanya. Asal kita segera untuk berbalik kepada Tuhan, kita segera bertobat dan balik kembali ke jalan yang benar. Tuhan seringkali izinkan kita untuk diproses supaya apa? Supaya kita menjadi tumbuh semakin banyak berbuah, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 2 katakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sebagai ranting yang kita ditempelkan, ranting ini akan terus bertumbuh, saudara. Supaya itu berbuah dan berbuahnya lebih banyak, lebih lebat, memang harus ada yang dipotong-potong. Ada mungkin yang busuk, ada mungkin yang kering, yang tidak berguna. Itu semua dipotong, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya tumbuh tunas-tunas baru, supaya tumbuh bibit-bibit baru, sehingga buahnya semakin lama semakin banyak. Pertobatan hidup kita tidak bisa kita katakan, saya sudah bertobat, saya sudah dipulihkan, betul. Saya sekarang sudah mendapatkan janji hidup baru. Dan saya tidak melakukan hal-hal duniawi lagi, Bapak Ibu Saudara. Yang menilai kehidupan kita bukan kita sendiri, tapi ada banyak mata di luar sana yang memperhatikan kehidupan kita, dan terutama mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup, dan lihatlah dengan jujur kepada diri sendiri. Jangan kita kamuflase dengan mengucapkan banyak alasan-alasan untuk sebenarnya hanya untuk membenarkan apa yang kita lakukan, yang kita secara jujur tahu bahwa ini sebenarnya salah. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk mematikan kedagingan ini ada beberapa hal yang kita dapat lakukan. Yang pertama adalah mengakui bahwa selama ini kita telah berbuat dosa. Apa yang sudah kita lakukan adalah dosa. Kita harus akui, jujur di hadapan Tuhan. Jangan berdalih, jangan berbantah-bantah, tapi jujur dengan kerendahan hati. Karena di 1 Yohanes 18 ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, yaitu Yesus, menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini ayat 10 dikatakan. Jadi ayo akui di hadapan Tuhan, bertobat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tips untuk menanggalkan kedagingan adalah bagaimana kita perlu melekat erat seperti tadi saya sudah katakan kepada Tuhan. Di Roma ayat 13 ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang,
Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya tidak menyinggung ibu-ibu atau kaum wanita yang suka berdandan atau suka bersolek, ya, rambut di model-model, mungkin bulu matanya dibuat panjang dan sampai melambai-lambai seperti itu. Atau yang seorang pria membuat dirinya begitu maco, begitu keren. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hal itu kalau berlebihan porsinya akan membawa kita kepada hal kedagingan kembali. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan daging itu harus kita kuasai Bapak Ibu Saudara. Harus benar-benar kita kuasai. Tadi sudah saya katakan tidak mudah memang, tapi harus kita jalankan. Apakah kita tidak sanggup? Kalau kita benar-benar mau, Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita. Tapi kita harus berani untuk bayar harga untuk itu. Untuk mematikan keinginan daging yang ketiga, itu sebetulnya mudah. Keinginan daging bila tidak diberi makan, dia akan mati dengan sendirinya. Betul. Jadi keinginan daging kalau kita tidak turuti, kita tidak penuhi hasrat daging itu, keinginan daging itu, maka keinginan itu akan mati dengan sendirinya. Dan roh Tuhan lebih bertumbuh di dalam kita. Walaupun seorang yang sudah lahir baru, namun masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama, maka dia harus tetap berjuang untuk mematikan kedagingannya sendiri. Mematikan manusia lamanya. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Roma 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bertobat, kita sudah mulai melepaskan keinginan daging kita, jangan kita kembali kepada manusia lama. Jangan kita melihat kembali kepada hal-hal yang dulu pernah kita lakukan seolah-olah dulu nikmat ya, dulu senang. Jangan pernah lihat itu. Tutup, kubur semuanya. Jangan kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Yang namanya pertobatan adalah adalah berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat akhirnya kembali kepada manusia lama, kembali kepada kebiasaan lama, kembali kepada dosa-dosa lama. Efesus 4 ayat 22 katakan demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita menanggalkan kedagingan, untuk kita mengubur, kita membuang kedagingan itu, meninggalkan manusia lama kita, hidup sebagai manusia baru, ciptaan yang baru. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita adalah ciptaan baru. Firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi pertahankan itu Bapak Ibu Saudara. Di masa Pentakosta yang ketiga ini, saya percaya dengan sangat bahwa inilah masa-masa terakhir di mana Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa. Oleh sebab itu jangan sampai kita tertinggal, di mana kita seharusnya menyambut Pentakosta ketiga ini dengan luar antusias yang luar biasa, dengan gairah yang luar biasa, tapi kita sendiri masih harus bergumul dengan manusia lama kita. Kita masih harus bergumul dengan dosa lama kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk di dalam Pentakosta yang ketiga ini untuk bersama-sama menjangkau banyak jiwa. Jangan sampai manusia lama kita menghalangi apa yang Tuhan sudah canangkan, apa yang Tuhan sudah berikan. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Bersaksi bagi Tuhan. Beritakan kabar baik, jangkau jiwa sebanyak-banyaknya, dan upahnya besar di surga. Suatu saat kelak, pada saat bumi ini tidak ada lagi, dan kita sudah diangkat, kita akan bersama-sama di Taman Firdaus bersama Yesus Tuhan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya gairah, diingatkan kembali untuk kita bersama-sama tetap menempel pada pokok yang benar,
untuk itu kita meninggalkan benar-benar kedagingan kita, manusia lama kita, dan kita menyambut masa depan penuh harapan. Jangan khawatir dengan resesi ekonomi yang sudah dicanangkan atau yang sudah diramalkan akan terjadi di bulan depan atau bulan berikutnya lagi. Semuanya itu memang harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kalau kita memiliki Tuhan, kalau kita melekat erat kepada pokok anggur yang benar, maka kita pasti akan diluputkan. Kita pasti akan dapat melaluinya bersama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena belas kasih-Mu Tuhan. Kami pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir dengan baik. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati kesehatannya. Biarlah dimanapun anak-Mu berada Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kau memberkati setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk negeri kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke. Engkau lawat Tuhan. Oh Tuhan, setiap pulau-pulau, setiap kota, setiap Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, lawat mereka semua Tuhan. Oh Tuhan, pilih mereka Tuhan, biar Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, buat mereka yang terkena bencana Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Curahkan kasih-Mu Tuhan, dengan belas kasih-Mu Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri ini, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, untuk Kapolri, Kapolda, wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, Gubernur, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan, Kau memberkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Biarlah mereka boleh memimpin dengan adil, bijaksana, dan setiap keputusan yang diambil adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan biar bencana COVID-19 cepat selesai dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan vaksin yang sedang berjalan Tuhan. Kau siapkan dananya untuk pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin yang diberikan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Juga mereka ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan, kami berdoa untuk pemulihan perekonomian dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan perekonomian di negeri kami ya Bapak. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Bapak Nikono Harjo beserta keluarga besarnya. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya. Juga untuk keempat wakilnya, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga untuk KCK kami, Pak Soni Wokyo Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati keluarga besarnya, berkati pelayanannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami semua. Kami juga berdoa untuk semua gembala di CK9. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga untuk gembala di tempat ini, Bapak
biar Tuhan kami menyerahkan pelayanannya, kami menyerahkan kesehatannya, kami menyerahkan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan, biar melalui pelayanannya nama Tuhan yang memuliakan. Kami berdoa juga untuk setiap pengerja di tempat ini, berikan roh unity Tuhan, supaya kami saling bergandengan tangan Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan melalui pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat jemaat kami, juga untuk mereka yang mengikuti ibadah online. Lawat mereka semua Tuhan, Engkau mengerti apa yang mereka butuhkan Tuhan. Jamaah yang sakit, mereka yang kekurangan, Tuhan yang akan mencukupi. Yang sakit Tuhan, Engkau bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Engkau memberkati pembicara kami, Engkau memberkati WL kami, musik juga multimedia, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau terima berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Kasih kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. GPI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.